Darah haid adalah darah jibillah, darah kebiasaannya seorang perempuan, darah tabiatnya seorang perempuan, darah bawaannya seorang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, thumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baiti wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, khususan minhum sayyidina Imam Muhajir Allah bin Isa wa usulihi wa furahi, thumma ila ruhsun Nabi Ja'far bin Zakhan Sagaf Abdul Qadir bin Hasan Sagaf Bakar Muhammad Sagaf wa usulihim wa furahim, thumma ila ruhsun Abdurrahman Muslim wa usulihim wa furahim, ثم خصوصا سيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القادر أسقف أصوله وفرعه، ثم والدنا ووالدكم وواتنا وواتكم وواتنا نعمه وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemarin kita sudah membaca muqaddimah daripada kitab Al-Ibanah wal Ifadhah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadhah. Kemarin kita sudah baca muqaddimahnya dan di situ dijelaskan bahwa dalam kitab Ibanah wal Ifadhah ini itu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah muqaddimah amma haulad dima al-kharij min al-faraj, yaitu pembukaan secara menyeluruh antara haulad dima, macam-macamnya darah yang keluar dari farajnya seorang perempuan. Itu adalah bab yang pertama. Kita menginjak bab yang pertama terlebih dahulu. Halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Muqaddimah amma haulad dima al-kharijah min al-faraj. Ad-dam al-kharij min al-farajil min farjil mar'ah imma ayyakuna haidhan aw nifasan aw istihadatan wala rabi'a laha wa likulli min hadhihi ad-dima ta'rifun yatamayyazu bihi an ghairihi wa sawfa nubayyinuha insyaallahu ta'ala. Muqaddimah amma haulad dima al-kharijah minal faraj. Muqaddimah menjelaskan tentang macam-macam darah yang keluar dari farajnya seorang perempuan. Darah yang keluar dari farajnya seorang perempuan itu ada 3 macam. Pertama adalah ada kalanya darah tersebut disebut darah haid, darah haid. Yang kedua bisa disebut darah nifas. Dan yang terakhir atau yang ketiga bisa disebut darah istihadah wala rabi'alaha, tidak ada darah yang keempat. Jadi darah yang keluar dari farajnya seorang perempuan itu hanya ada 3 macam. Yang pertama haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga istihadah. Tidak ada darah yang keempat. Walikulli min hadhihi dima' ta'rifun yatamayyazu bihi an ghairihi. Dari setiap macam-macam darah tersebut itu ada pengertian dan bisa dibedakan dari satu dengan yang lain. Darah nifas ada pengertiannya, darah haid ada pengertiannya, darah istihadah ada pengertiannya. Dari setiap darah tersebut bisa dibedakan mana yang haid, mana yang nifas, mana yang istihadah. Wasawfa nubayyinuha insyaallah ta'ala, dan sebentar lagi kita akan menjelaskannya insyaallah. Darah tadi dikatakan ada 3, kalau ada haid, nifas, dan istihadah. Sekarang kita bahas satu-satu. Ya awalan al-haid. Ta'riful haid. Damul haid syar'an huwa damu jibillah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah.
Darah haid adalah darah jibillah, darah kebiasaannya seorang perempuan, darah tabiatnya seorang perempuan, darah bawaannya seorang perempuan, yakhruju yang keluar dari mana? Min aqsa rahimil mar'ah, dari paling jauhnya rahimnya seorang perempuan. Ala sabili siha, keluarnya perempuan tersebut dalam keadaan sehat, min ghairi sababin, dengan tanpa ada sebab, fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu tertentu. Syarh ta'rif, kita bahas syarah ta'rif tersebut. Al-haid fi syara' yatadammanu fi ta'rifi arba'at asya'. Haid secara syariat itu terkandung 4 pengertian. Awalan, yang pertama, annahu damu jibillah, ay yaqtadi ittiba'us salimah. Darah haid tersebut adalah darah bawaan, kodrat seorang perempuan. Darah haid adalah kodratnya seorang perempuan. Yang kedua, annahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ah wal aqsa huwa al-ab'ad. Darah haid tersebut keluar daripada paling jauhnya rahimnya seorang perempuan. Paling dalam keluarnya haid adalah berasal dari paling dalamnya rahim seorang perempuan. Tsalitsan, annahu yakhruju ala sabili siha min ghairi sababin bi khilafi damin nifas wal istihadhah. Yang ketiga, haid tersebut yakhruju keluar ala sabili siha, dalam keadaan sehat, min ghairi sabab, dengan tanpa sebab, berbeda dengan darah nifas dan darah istihadhah. Kalau kedua-duanya ini ada sebabnya. Kalau nifas sebab melahirkan, kalau istihadhah sebab dia ada penyakit, bukan ala sabili siha, tapi karena ada penyakit. Rabi'an, yang keempat adalah annalahu awqatan makhsusan, falahu aqal, walahu akthar, walahu ghalib, kama sayati insyaallahu ta'ala. Haid tersebut mempunyai waktu-waktu tertentu. Ada kalanya waktunya hanya sedikit, paling sedikitnya haid. Ada kalanya waktunya paling banyaknya seorang perempuan haid. Ada kalanya kebiasaan perempuan, kama sayati insyaallah ta'ala, sebagaimana yang akan dijelaskan sebentar lagi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Sekarang kita membahas dalil daripada haid tersebut. Dalilnya itu ada kalanya dari Al-Qur'an dan ada kalanya dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas terlebih dahulu dalil yang berasal dari Al-Qur'anul Karim. Wal aslu fil haidi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Fafi hadhil ayah bayyanallahu ta'ala hukmal haid wa akhbarana awalan binajasah damil haid bi qaulihi ta'ala qul huwa adhan. Dalilnya adalah Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 222. Di dalam ayat tersebut pertama Allah menjelaskan tentang hukmal haid, hukumnya haid. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita pertama adalah darah haid tersebut hukumnya adalah najis. Darah haid itu hukumnya najis. Dalilnya apa? Qul huwa adza. Katakanlah wahai Muhammad, haid tersebut adalah kotoran, najis. Kemudian tsumma amara azwaj ayya'tazilun nisa fil haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suami-suami, tsumma amara azwaj ayya'tazilun nisa fil haid.
ay ya'tazilu mubasharan nisa fima baina surrah war rukbah walaysa al-murad bi'tizalin nisa an nahjuraha fil mad'am wal mashrab wal maskan fa inna tilka 'adah yahud fa inna tilkal 'adatul yahud kama warada fil hadits. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami-suami untuk menjauhi perempuan-perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Ya'tazilu mubasyaran nisa fi ma baina surah wa rukbah. Yang dimaksud di sini menjauhi perempuan-perempuan yang sedang dalam keadaan haid, menjauhi istri-istri yang kadang dalam keadaan haid fi ma baina surah wa rukbah, hanya mensuruh menjauhi baina surah wa rukbah, untuk tidak bersenang-senang, untuk tidak bermubasyarah baina surah wa rukbah. Kalau selain antara pusar dan lutut itu hukumnya adalah halal. Namun baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut, ketika seorang istri itu haid, maka hukumnya adalah haram. Walaysal murad bi'tizalin nisa an nahjuraha fil mat'am wal mashrab wal maskan. Bukan yang dimaksud untuk menjauhi mereka di dalam makan, minum, tempat tidur pun tidak. Fa inna tilka 'adatul yahud kama warra fil hadits, karena kebiasaan tersebut kebiasaan orang Yahudi. Karena orang Yahudi tak kala istrinya itu sedang dalam keadaan haid, mereka kaum Yahudi, para lelaki dari kaum Yahudi, mereka enggan untuk muasyarah dengan istri-istrinya. Mereka tidak mau makan bersama istrinya yang kadang dalam haid. Mereka tidak mau minum dengan istrinya yang kadang dalam haid. Dan bahkan mereka tidak mau ada di satu tempat, ada di satu rumah ketika mereka, istri-istri mereka dalam keadaan haid. Mereka bahkan ada yang mengatakan ketika istrinya haid, istrinya tersebut disediakan ruangan khusus di bawah tanah tak kala istri tersebut sedang dalam keadaan haid. Istrinya haid masuk kamar bawah tanah. Namun yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi istrinya hanya antara pusar dan lutut, itu tak kala istrinya sedang dalam keadaan haid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membaca tentang hadis-hadis tentang haid tersebut. Kalau yang barusan adalah hadis dalil daripada haid dari Al-Qur'an, untuk pertemuan berikutnya kita akan membaca dalil yang berasal dari hadis Rasulullah SAW. Juga akan kita baca hikmah dari haid tersebut. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.